Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi hari ini ya, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Materi pembelajaran IPA KD 3.3 dan 4.3 tentang pelestarian tumbuhan dan hewan. Dapatkah kamu menerangkan bagaimana tumbuhan dan hewan dapat mengalami kepunahan? Ya, tumbuhan dan hewan dapat mengalami kepunahan atau terancam punah itu karena penyebabnya beberapa faktor. Di antaranya faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam diantaranya 1. Sulitnya beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau hewan itu sulit beradaptasi, sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka bisa terancam punah. Yang kedua, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Bisa diambil contoh gajah. Gajah sekali melahirkan itu hanya 1 anak. Sedangkan proses kehamilannya itu sangat lama, yaitu 700 hari atau 23 bulan. Berarti masa kehamilannya itu hampir 2 tahun. Nah, karena memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, maka hewan ini terancam punah. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Nah, ini ketiga ini adalah penyebab makhluk hidup terancam punah dari faktor alam. Berikutnya faktor manusia. Penebangan dan pembakaran hutan. Karena hutan itu tempat tinggal hewan, kalau hutan itu dibakar, otomatis hewan tadi kehilangan tempat tinggal, akhirnya bisa terjadi terancam punah. Yang kedua, penggunaan pestisida berlebihan. Yang ketiga, perburuan liar. 4. Pembuangan limbah dan sampah ke alam. Contohnya pembuangan limbah tadi dan sampah ke sungai atau ke laut. Hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Contoh hewan langka: badak bercula 1. Badak bercula 1 ini hidup di ujung kulon Banten. Para pemburu mengambil culanya untuk dijadikan bahan obat. Nah, karena sering diburu untuk diambil culanya, maka badak ini menjadi hewan langka. Harimau Sumatera. Contoh lain, orang hutan. Orang hutan populasinya berkurang karena perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan untuk pemukiman dan perkebunan. Burung maleo, komodo. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Penyebab kepunahannya karena adanya perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Contoh lain yang termasuk hewan langka, anoa. Ini anoa hidup di Sulawesi, Pulau Sulawesi. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Dijuluki burung surga.
Burung cendrawasih banyak diburu karena keindahan bulunya. Karena sering diburu sehingga burung cendrawasih menjadi hewan langka. Contoh berikutnya burung kasuari. Sekarang tumbuhan langka. Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang sudah sedikit keberadaannya dan semakin sulit untuk ditemukan. Contoh Rafflesia arnoldi, kantong semar, ulin, anggrek tebu, cendana, edelweiss Jawa, kesemek, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Cara melestarikan tumbuhan dan hewan. 1. Melakukan penebangan pohon dengan memperhatikan usia pohon. Istilah lainnya adalah tebang pilih, yaitu menebang pohon dengan memilih pohon yang sudah tua. Pohon yang masih kecil dan masih muda tidak boleh ditebang. 2. Tidak menggunakan peledak saat menangkap ikan. 3. Ikut berpartisipasi dalam acara penanaman pohon maupun budidaya hewan. 4. Mengurangi pembangunan di daerah yang terdapat ragam tumbuhan dan hewan. 5. Melestarikan tumbuhan dan hewan di suaka marga satwa, hutan lindung, taman nasional. 6. Mencari alternatif pemanfaatan tumbuhan dan hewan dengan menciptakan pengganti dari bahan sintetis. Apa itu bahan sintetis? Bahan sintetis bisa juga disebut bahan buatan, yaitu bahan yang memiliki tampilan seperti bahan organik yang berasal dari binatang atau serat tumbuhan. Kita ambil contoh, bulu macan tutul yang biasanya digunakan untuk mantel atau permadani dapat diganti dengan bulu domba atau bulu sintetis. Bulu burung cendrawasih itu biasanya digunakan untuk membuat topi, bisa diganti dengan bulu-bulu sintetis. Obat dari cula badak dapat diganti dengan menggunakan bahan tumbuh-tumbuhan atau bahan dari kimia. Gading gajah yang biasanya digunakan untuk membuat perhiasan tubuh atau hiasan di rumah-rumah dapat diganti dengan gading sintetis atau gading tiruan yang dibuat dari semen atau gip. Kulit ular untuk membuat tas, sepatu, atau ikat pinggang dapat diganti dengan kulit kambing atau kulit sapi atau kulit binatang yang mudah diternakkan manusia. Demikian materi hari ini untuk materi pembelajaran IPA. Sekian. Saya lanjutkan pembelajaran 4. Materi pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4, yaitu membuat kalimat efektif dengan kosakata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai dengan ejaan bahasa yang benar dan menggunakan tanda baca yang tepat. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur pokok kalimat.
sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. 2. Mengacu pada ejaan yang berlaku. 3. Hemat menggunakan kata. 4. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 5. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Ini yang di kiri kalimat tidak efektif. Contoh, saya suka membaca dan suka menyanyi. Nah, ini ada kata yang sama, yaitu suka. Nah, supaya menjadi kalimat efektif, kata yang sama ditulis hanya satu saja. Menjadi, saya suka membaca dan menyanyi. Ini termasuk kalimat efektif. Yang kedua, para siswa-siswa belajar kelompok di taman. Ini termasuk kalimat tidak efektif karena para dan siswa-siswa ini sama-sama mempunyai makna jamak. Para yo wakeh, siswa-siswa ini ya banyak, lebih dari satu. Maka supaya menjadi kalimat efektif bisa ditulis jika menggunakan para, maka siswanya ditulis satu saja, menjadi para siswa belajar kelompok di taman. Atau bila tidak menggunakan para, ya langsung saja siswa-siswa belajar kelompok di taman. Dari kalimat tidak efektif ini, para siswa-siswa belajar kelompok di taman, kalimat efektifnya bisa ditulis para siswa belajar kelompok di taman atau siswa-siswa belajar kelompok di taman. Ini sama-sama kalimat efektif. Yang ketiga, Tira anak paling tercantik di keluarganya. Ini termasuk kalimat tidak efektif karena tercantik itu artinya paling cantik. Nah, di tercantik ini sudah paling cantik, di depannya masih ada paling, berarti palingnya ada dua. Nah, untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat efektif bisa ditulis Tira anak tercantik di keluarganya, atau Tira anak paling cantik di keluarganya. Paham ya anak-anak ya? Semoga paham. Contoh berikutnya. Baik siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, maupun kelas 6 SDN Melati diliburkan. Nah, ini termasuk kalimat tidak efektif karena mengulang ini kelas. Nah, kelas 1 sampai kelas 6 ini termasuk apa? Siswa ya, siswa seluruh SD. Jadi, kalimat ini yang tidak efektif ini bisa ditulis menjadi kalimat efektif yang hanya singkat, yaitu seluruh siswa SDN Melati diliburkan. Jadi pengulangan kata kelas ini 1 sampai 6 ini bisa disingkat menjadi seluruh siswa. Paham ya anak-anak? Sekian materi pada hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.